Bentuk tulang. Tulang yang menyusun tubuh manusia memiliki berbagai bentuk. Ada 4 jenis bentuk tulang. Yang pertama itu adalah tulang pipa, atau disebut juga tulang panjang. Yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipih, dan yang keempat tulang tak beraturan. Nah, ini adalah tulang pipa. Ya, bentuknya memanjang seperti pipa. Nah, ini bentuknya seperti pipa panjang, silindris, atau juga bisa disebut diafise. Terus ujungnya membulat, ya, atau epifise, tersusun atas tulang rawan. Nah, ini ujungnya membulat. Terus bagian tengahnya bernama metafise dan berongga yang berisi sumsum tulang, di mana terdiri dari sumsum tulang merah yang membentuk eritrosit atau sel darah merah, dan sumsum tulang kuning yang membentuk sel lemak. Ini adalah tulang pendek. Untuk tulang pendek, ini cirinya adalah tulangnya lebih kecil, terus bentuk hampir seperti kubus atau bulat. Nah, ini nih, seperti ini, dapat bergerak bebas, ditemukan pada tulang telapak tangan dan kaki. Terus untuk ini adalah tulang pipih. Tulangnya berbentuk lempengan pipih yang lebar, terus fungsinya melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya. Yang tampak pada gambar ini adalah parietal bone atau tulang parietal, ya, pada tempurung kepala. Terus ditemukan pada tulang kepala. Ada juga tulang tak beraturan, ini tulangnya tidak beraturan. Ini yang digambar adalah vertebra atau ruas tulang belakang. Cirinya itu ada tulangnya berbentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus. Terus ditemukan pada tulang rahang atas dan bawah, juga pada ruas-ruas tulang belakang. Tulang juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada tulang rawan. Nah, tulang rawan sendiri terdiri dari 3, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Dan ini adalah tulang keras, terdiri dari osteosit, sel tulang dewasa pembentuk tulang, 2 matriks berisi kolagen dan mineral. Untuk tulang rawan dan tulang keras ini sudah kita bahas beberapa minggu kemarin. Terus ini susunan dari tulang, ya. Ada yang namanya itu osteoprogenator, ini merupakan sel khusus yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast, terdapat di bagian luar membrannya atau periosteum. Terus ada osteoblast, ini merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Terus ada osteosit, merupakan sel-sel tulang dewasa. Lalu ada osteoklas, merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsinya untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Ini adalah urutan dari nanti pembentukan tulang atau osifikasi. Dan ini proses pembentukan tulang atau osifikasi. Untuk proses pembentukan tulang ini terjadi pada bulan kedua dalam kandungan, di mana jaringan embrional atau mesenki membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau kartilago. Terus yang kedua, kartilago ini nanti dirusak oleh dendroblast atau sel pembentuk tulang rawan. Terus terbentuklah rongga yang terisi osteoblast atau sel pembentuk tulang keras. Nanti osteoblast ini akan membentuk osteosit atau sel tulang keras. Nah, setelah itu osteosit akan membentuk lapisan-lapisan lamela dari dalam keluar. Nah, itu adalah proses pembentukan tulang, ya, dari tulang rawan menjadi tulang. Nah, itu mungkin untuk materi sistem gerak bagian pertama. Nanti minggu depan kita akan membahas sistem gerak bagian kedua. Sebelum Bapak menutup materi ini, Bapak akan memberikan tugas buat kalian. Ini adalah lembar kegiatan siswa. Tujuannya untuk mengidentifikasi tulang penyusun kerangka manusia, mengelompokkan tulang penyusun kerangka tubuh manusia berdasarkan fungsinya, mengetahui jumlah tulang penyusun kerangka tubuh manusia.
Alat dan bahan, kalian siapkan aja carta berisi gambar rangka tubuh manusia, cari gambarnya di buku atau media elektronik atau sumber yang lainnya, terus siapkan alat tulis, eh, kertas, dan eh, pensil atau pulpen. Prosedur kerjanya yang pertama, amati model rangka atau carta yang berisi gambar dengan seksama. Terus yang kedua, amati macam-macam bentuk dan nama tulang. Yang ketiga, catat dan gambar hasil pengamatanmu pada tabel yang sudah disediakan. Yang keempat, bandingkan hasil pengamatanmu dengan buku sumber pendukung. Ini adalah tabel hasil pengamatan. Jadi nanti kalian tulis dari mulai tujuan, prosedur kerja, tabel hasil pengamatan, dan kesimpulan pada kertas HVS. Nanti kertas HVS-nya kalian fotokan, kirim ke tugas di e-learning. Jadi nanti kalian setelah mengamati, kalian tulis di sini kelompok tulang, tulang penyusun jumlahnya, jadi tulang tengkorak, bagian wajahnya ada berapa tulang penyusunnya, namanya apa aja, jumlahnya berapa. Ini nanti jumlah tulang pada manusia itu keseluruhnya ada berapa. Setelah itu, terakhir kesimpulan dari hasil kegiatan tersebut, buatlah kesimpulan berkaitan dengan organ penyusun sistem gerak mengenai tulang penyusun kerangka tubuh manusia. Itu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.